Dari sini, gua mau bahas hal yang agak kontroversial tentang jumlah pasangan enak-enak di ranjang buat cewek dan cowok. Sering disebut juga dengan istilah body count. Gua nggak akan bahas ini dari aspek moral karena bakal subjektif dan absolut banget. Pembahasannya akan lebih mengarah ke logika. Yang pertama, berdasarkan riset, gua coba cari berapa angka rata-rata jumlah pasangan enak-enak buat cowok dan cewek di Indonesia. Satu-satunya data yang bisa gua temukan adalah dari penelitian tahun 2005, 16 tahun yang lalu. Dari data Statista Research Center, rata-rata orang Indonesia, cewek dan cowok, pernah berhubungan suami istri dengan 5 orang yang berbeda seumur hidupnya. Menurut lo, sekarang angka 5 orang partner enak-enak ini jumlahnya sama, berkurang, atau bertambah? Oh ya, angka ini masih lebih rendah dari rata-rata dunia, yaitu 9 orang partner sepanjang hidup. Oke, dari data di atas, kita udah dapat gambarannya ya bro. Nah sekarang, gua akan mengungkapkan tindakan logis seorang cowok menyikapi jumlah body count seorang ceweknya, apalagi yang udah berniat untuk lanjut ke hubungan pernikahan. Dan sepenting apa hal ini buat hubungan kalian? Fakta pertama, makin banyak jumlah partner enak-enak, makin besar risiko kena penyakit menular seksual. Cewek yang belum pernah melakukan sama yang udah pernah melakukan dengan 3 orang cowok, risiko kena penyakitnya jelas lebih besar yang pernah sama 3 orang. Cewek yang udah pernah sama 10 orang, risikonya lebih besar lagi. Walaupun bisa aja, bahkan sama 50 orang pun, lo nggak akan kena penyakit apa-apa. Tapi risikonya tetap lebih besar bro. Kita ngomongin risiko ya ini. Jadi solusinya apa? Kalau ngerasa cuma bongkar aib masa lalu, nggak perlu saling cerita berapa jumlah pasangan enak-enak juga nggak apa-apa. Yang penting, kalau lo berniat serius sama seorang cewek, berniat nikah, sebelum bikin perencanaan nikah, alangkah baiknya kalau kalian berdua sama-sama tes kesehatan alat reproduksi. Biar ketahuan kalau ada yang bermasalah, bisa segera diobati. Biar lo dan dia juga bisa sama-sama ambil sikap, mau terus lanjut atau mundur. Ini langkah yang logis banget, tapi masih banyak pasangan yang gak enak ngelakuinnya. Takut dianggap gak saling percaya dan lain-lain. Kepercayaan itu harus bisa dibuktikan bro, dan salah satu pembuktiannya adalah dari tes ini. Fakta kedua, tentang penerimaan. Kalau lo mau serius sama cewek yang punya banyak partner enak-enak di masa lalu, lo harus bisa menekan ego bro. Karena gimana pun, memori pasangan di masa lalu pasti akan terbayang. Apalagi orang yang jadi partner pertamanya. Jadi, kalau lo udah benar-benar bilang ikhlas, siap menerima hal ini, jangan sampai nanti ketika kalian udah resmi, hal ini jadi bom waktu ya bro. Jadi hal yang akan selalu lo ungkit-ungkit tiap kali bertengkar. Jadi senjata yang dipakai buat bikin pasangan merasa bersalah. Kalau nggak bisa nerima, mending putusin di awal bro. Jangan sampai ke bawah-bawah terus. Jadi hantu jahat yang meneror pikiran lo dan pasangan. Fakta ketiga, tentang keperawanan. Ini khusus buat lo yang menganggap keperawanan itu penting. Kalau lo menganggap hal ini vital dan nggak bisa ditawar-tawar, pastikan kalau pasangan lo beneran punya hal ini. Lo harus tanya dengan jelas dan clear kalau lo mengharapkan dia masih perawan. Gimana cara ngeceknya? Bisa tanya langsung ke dia, tanya ke orang tua atau saudaranya, atau minta dicek ke dokter dan minta surat keterangan. Ini penting buat lo yang menganggap penting. Kenapa? Kalau ternyata kondisi dia nggak sesuai harapan, lo bakal menyesal seumur hidup. Pernikahan kalian akan selalu terteror. Lo akan ngerasa dibohongi, dikhianati. Pada akhirnya mungkin lo bisa menerima, tapi pasti akan perlu waktu. Oh ya, ada data tambahan dari tahun 2016 buat referensi. Berdasarkan survei SKRRI BKKBN, 8,3% remaja pria dan 1% remaja wanita udah pernah enak-enak sebelum nikah. Kesimpulannya, ini 3 cara seorang pria bersikap logis tentang jumlah body count dirinya dan calon pasangannya. Nomor 1, makin banyak jumlah pasangan, makin besar risiko kena penyakit. Pastikan lo dan pasangan tes kesehatan reproduksi sebelum nikah kalau mau aman. Nomor 2, kalau lo mau menerima cewek yang punya banyak pasangan di masa lalu,
lo harus benar-benar ikhlas, bro. Jangan sampai diungkit-ungkit lagi. Nomor 3, kalau lo menganggap keperawanan penting, pastikan lo cari tahu sebelum melamar. Pakai surat dokter kalau perlu, biar nggak ngerasa dihianati. Intinya, tetap bersikap logis dan bijak dalam hal ini ya, bro. Pastikan juga, lo selalu mengikuti nilai moral dan keyakinan lo saat memilih pasangan. Semangat, bro!